Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sudah pada makan belum? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum ya? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nursia. Saya dari program studi bimbingan dan konseling. Saya di sini akan memberikan layanan klasikal, yaitu belajar dengan cara menyenangkan. Jadi tujuannya agar teman-teman itu dapat memahami cara belajar, gaya belajar teman-teman seperti itu. Tapi sebelum itu saya mau absen dulu. Siapa yang hadir hari ini? Siapa tadi? Zain, Mawar, Ilmi, sama Nopal. Adi juga. Oke, jadi itu yang harus tadi ya. Oke, jadi sekarang teman-teman boleh disiapkan alat tulisnya di atas meja. Selain itu ditaruh di bawah. Waktu layanan klasikal kita 45 menit ya. Oke, bagus. Oke, jadi sebelum kita memulai materi, saya lihat teman-teman semua mukanya pada lemas nih. Gimana kalau misalnya kita ice breaking dulu? Ya. Jadi, kita ice breakingnya tepuk semangat. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Mana Ustaz? Ada yang tahu nggak tujuannya ice breaking tadi itu biar apa? Agar kita semangat. Bentar, katanya Pepi ya. Biar nggak loyo. Bilangin siapa tadi? Riki. Bilangnya Riki, katanya dia semangat. Katanya Pepi dia konsentrasi. Sudah siap belum? Siap ya? Sebelumnya saya mau tanya nih. Dan kita topiknya belajar dengan cara menyenangkan. Ada yang tahu nggak? Gaya belajar itu apa? Ada yang tahu nggak gaya belajar itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Kalian tahu apa tangan? Oke. Siapa namanya? Sebutkan nama. Namanya Furqan, berdiri Furqan. Apa itu gaya belajar? Oke, pintar ya, Furqan. Oke, tapi sebelum itu saya mau memberitahu dulu daftar isinya. Jadi yang pertama kita akan membahas pengertian gaya belajar. Yang kedua macam-macam gaya belajar. Yang ketiga apa? Apakah yang paling penting gaya belajar? Yang keempat tips belajar ya. Tadi gaya belajar itu udah dikasih tahu sama Furqan bahwasannya gaya belajar itu katanya cara orang merasa mudah, nyaman dan aman saat belajar baik dari segi waktu maupun secara indera. Pintar ya. Terus ada lagi nih macam-macam gaya belajar. Ada yang tahu nggak macam-macam gaya belajar itu ada berapa? Oke, yang saya tampilkan ada 3. Yang pertama gaya belajar visual. Ada yang tahu gaya belajar visual itu gaya belajar apa? Gaya cara melihat. Ada kan di sini yang gaya belajarnya yaitu melihat tadi sudah paham. Siapa? Oke, namanya siapa? Dipanggilnya? Siapa? Nayu. Jadi katanya gaya belajar visual. Terus apa lagi tadi? Visual juga. Hadir visual juga. Jadi gaya belajar visual itu gaya belajar dengan cara melihat aja dia itu sudah paham. Terus yang kedua ada gaya belajar auditori. Siapa di sini gaya belajarnya auditori? Rehan, apa lagi? Apa lagi? Gak ada. Gaya belajar auditori gaya belajar gimana? Ada yang tahu nggak? Kan pintar. Contohnya kayak apa? Ada yang mau contoh nggak? Misalnya teman-teman mendengarkan gurunya menjelaskan. Ada. Yang ketiga ada apa? Gaya belajar kinestetik. Ada nggak yang gaya belajar kinestetik? Siapa namanya? Namanya Nizam. Terus namanya siapa? Faiz. Terus siapa lagi? Febian. Siapa namanya? Naim. Gaya belajarnya katanya kinestetik sama Torik. Gimana gaya belajar kinestetik itu biasanya? Apa? Mempraktekkan atau memperagakan. Biasanya di mata pelajaran apa? Seni contohnya apa? Ada seni apa? Seni melukis ya. Termasuk juga ya. Pintar ya. Terus yang berapa ini? Yang ketiga apa? Yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi gaya belajar. Ada 2 faktor. Yang pertama faktor internal, lalu yang kedua faktor eksternal. Kita bahas yang pertama dulu ya, faktor internal. Yang pertama itu ada jasmani. Ada tahu nggak faktor jasmani itu? Apa? Kesehatan. Terus apa lagi? Tahu namanya jasmani, ada yang bisa menjelaskan nggak faktor jasmani itu faktor apa aja? Ada yang tahu? Olahraga? Ada yang tahu nggak faktor jasmani itu? Contohnya faktor jasmani itu contohnya ada kecacatan di dalam tubuh seseorang yang mempengaruhi gaya belajar. Contohnya apa yang buta? Ya. Oke, maaf tadi katanya buta. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang buta, dia mempengaruhi gaya belajar apa? Oh, jasmani. Gaya belajar apa itu? Wow, pintar. Terus contohnya apa lagi selain buta tadi? Tuli. Dia mempengaruhi gaya belajar apa? Apa? Tuli, pintar. Itu ya. Terus yang kedua gaya belajar. Yang kedua faktor apa? Apa? Ada yang tahu nggak faktor itu? Ada masalah. Faktornya itu apa tadi? Iya, misalnya dia inteligensinya kurang. Terus lagi? Iya, minatnya juga kurang, motivasinya juga kurang. Itu masuk di dalam faktor internal. Terus yang kedua faktor eksternal ada 3 faktor di eksternal. Yang pertama faktor apa? Keluarga. Contohnya gimana tuh? Apa namanya lagi namanya juga? Apa?
Nanti kalian nangis atau enggak tadi katanya oleh buahnya lagi akan jadi ini dapat mempengaruhi gaya belajar teori, yaitu gaya belajar auditori kan tadi teori katanya tadi mendengarkan. Terus yang kedua ada faktor gimana itu contohnya? Sering dibully. Apa coba contohnya yang bisa mempengaruhi gaya belajar teman-teman? Apa? Oke, kita dapat tadi katanya siapa namanya tadi? Katanya Febian lagi belajar. Terus tuh suara gurunya kecil. Kan Febian kan gaya belajarnya di auditori. Jadi mendengarkan kan, ternyata suara gurunya itu kecil. Jadi dapat mempengaruhi gaya belajarnya, Fe? Itu bisa ya. Terus yang ketiga ada apa contohnya? Ada yang tahu enggak? Demo? Lagi yang biasa kalian alami di lingkungan rumah kalian. Apa? Oke, katanya Alek lagi belajar. Ternyata tetangganya ada yang nyetel cari-cari. Pintar ya, Alek. Oke, jadi kan Alek lagi belajar. Jadi Alek lagi belajar, ternyata tetangganya Alek ribut. Jadi jangan mempengaruhi gaya belajarnya si Alek. Itu ya, teman-teman nyatet nggak? Terus yang ketiga ada tips belajar yang efektif. Apa aja sih tipsnya? Yang pertama katanya tipsnya itu sebelum belajar sebaiknya makan terlebih dahulu. Benar apa enggak? Kenapa? Kalau misalnya sebelum belajar itu kita harus makan dulu biar belajar. Apa? Ya kita bisa lagi. Nah, dari ini kan orang. Dari dulu biar apa? Biar dia lemas dalam pelajaran. Biar dia enggak lemas dalam pelajaran, pintar. Nyanyi? Biar bisa fokus, pintar. Biar bisa konsentrasi, pintar sama yang tadi. Oke, lanjut yang kedua ada buat suasana belajar yang nyaman. Itu gimana sih? Ada yang tahu enggak? Hening. Oke, katanya si Alek hening, suasananya harus hening gitu. Oke, sejuk. Apa senyap sama hening sama? Lagi harus apa? Harus apa? Jangan pintar. Harus segar, harus harum, ruangannya, suasananya. Terus apa lagi? Yang nyaman. Dan tempatnya harus bersih, pintar. Terus yang ketiga ada belajar bersama. Biasanya kalau misalnya kita belajar sendirian itu banyak nggak sih godaannya? Ya walaupun kalau belajar sama teman juga banyak godaannya. Tapi belajar bersama itu kita bisa diskusi. Nah, kita bisa diskusi. Contohnya tadi si Hakim sama siapa biasanya Hakim belajar bareng siapa? Tori sama Ramdan. Misalnya lagi belajar bareng. Jadi kalau misalnya belajar bareng bisa diskusi. Yang awalnya Hakim nggak tahu, ternyata si Ramdan tahu, si Tori tahu, jadinya bisa diskusi. Terus yang keempat adalah belajar rutin tapi tidak lama. Dia belajarnya rutin tapi nggak lama. Contohnya gimana? Ya itu disiplin. Jadi dia tuh sering belajar tapi nggak lama. Contohnya misalnya ya 5-10 menit. 1 detik bukan belajar itu namanya. Tapi itu mungkin biasanya buku atau buka buku. Jadi belajar rutin itu contohnya kalian pulang sekolah kalian kan pulangnya jam 4 sore, nyampe kan? Ya nyampe kan? Terus itu kalian di rumah belajar lagi. Iya belajar lagi selama 5 menit. Terus habis itu kalian mandi, baru setelah mandi kalian sholat. Setelah sholat maghrib kalian buka buku lagi selama 10 menit. Misalnya terus habis itu makan. Kayak gitu itu namanya belajar rutin tapi tidak lama. Terus yang terakhir ada mengerti bukan menghafal. Apa coba? Ada yang tahu nggak? Jadi dia itu belajarnya itu nggak menghafal tapi cukup dingertiin. Iya belajar mengertiin kamu. Ayo sama belajar mengerti bukan menghafal. Jadi kalau kita belajar itu jangan dihafal. Nanti kalau dihafal itu kita lupa. Jadi yang penting kita paham. Kalau kita paham insya Allah nanti bakal kita terus seperti itu. Ya sekarang kesimpulan. Jadi kesimpulan dari yang kita tadi yaitu kayak belajar atau yang saya ada yang membacakan nggak? Oke, kalian berdiri yang membacakan. Berdiri. Sebut namanya dulu, perkenalan dulu teman-temannya. Sebut nama lu. Ya, ayo Febian sambil baca. Iya. Gaya belajar atau learning. Oh, oke, maju di sini. Ya. Naka. Learning style. Efektif. Dan perilaku psikomotorik sebagai indikator yang meningkat yang relatif stabil pembelajar merasa saling berhubungan dan bereaksi terhadap belajar. Dan belajar adalah cara merasa mudah, nyaman dan aman saat belajar. Baik dari sisi waktu maupun secara individu. Oke, kita tepuk tangan dulu. Oke, makasih ya tadi Febian. Terus dari materi yang sudah saya sampaikan, apa yang mau ditanyakan? Ya, 1, 2. Dari mana dulu nih yang mau tanya? Dari mana dulu? Oke, berdiri. Perkenalkan dulu namanya. Perkenalkan nama saya Hakim, panggilannya Hakim. Ya. Pertanyaannya apa? Apakah seseorang bisa memiliki lebih dari satu gaya belajar? Oke, pertanyaannya ya. Tadi katanya, pertanyaannya Hakim, apakah seseorang itu bisa mempunyai gaya belajar yang lebih? Menurut teman-teman gimana? Bisa apa enggak? Bisa. Contohnya si siapa nih? Contohnya Febian. Jadi Febian tadi katanya suka gaya belajar apa pertama? Kinestetik. Tadi katanya Febian suka belajar kinestetik, terus Febian juga suka gaya belajar auditori. Jadi Febian itu berarti dia itu suka gaya belajar yang memperagakan, terus dia juga suka gaya belajar yang menegakkan. Bisa ya Hakim. Jadi seseorang itu seiring berjalannya waktu, dia akan berubah gaya belajarnya sesuai dengan keadaannya seperti itu. Paham? Jadi ingat ya teman-teman yang lain, setiap seseorang itu dia pasti punya gaya belajar yang lebih dari satu. Gitu. Satu lagi tadi yang tanya. Oh, bentar. Hakim gimana dengan jawaban saya? Apakah paham? Paham. Ya, lanjut. Perkenalkan ya, berdiri terus perkenalkan. Lanjut. Oh, ya, Nizam. Apa pertanyaannya?
Mengapa gaya belajar sangat diperlukan dalam pembelajaran? Mengapa gaya belajar itu sangat diperlukan dalam pembelajaran? Kenapa coba? Ada yang tahu nggak? Apa? Kenapa gaya belajar itu diperlukan saat pembelajaran? Biar apa? Ya bisa ya, biar kita katanya itu dapat cepat memahami tentang materi yang atau pelajaran yang diberikan. Terus apa lagi? Ada yang tahu nggak? Apa? Siapa namanya? Dia perlukan apa? Agar apa? Agar merasa nyaman saat belajar. Ada lagi? Ada lagi? Gak ada? Gak ada. Oke, jadi itu ya Nizam. Jadi katanya itu, kenapa gaya belajar itu sangat diperlukan saat pembelajaran? Biar Nizam itu dapat dengan mudah dalam belajar. Kalau misalnya Nizam gaya belajarnya apa? Kinestetik. Nah, dan Nizam kan suka gaya belajar kinestetik. Jadi kalau misalnya pelajar PJOK, Nizam pasti dengan mudah memahami atau mempraktekkan gaya belajarnya, mempraktekkan materi pelajarannya dengan cara memperagakan tadi atau mempraktekkan di luar, nggak mungkin kan di dalam. Biasanya belajar di mana? Di luar. Oke, cukup nggak jawabannya? Bisa? Cukup. Oke, makasih ya. Ya, terus selanjutnya yaitu dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, apakah ada teman-teman yang bersedia atau yang bersukarela untuk merefleksikan materi kita? Ya, siapa namanya? Jangan berdiri. Perkenalkan dulu tadi. Perkenalkan. Ini dong suaranya Ramdan. Perkenalkan, nama saya Ramdan. Lagi. Perkenalkan, nama saya Ramdan. Biasa dipanggil Ramdan. Oke, apa nih yang mau direfleksikan sama Ramdan? Jadi, materi yang saya dapatkan adalah dia belajar dengan cara orang merasa mudah, nyaman dan aman saat belajar. Baik dari waktu maupun dari tidak. Sudah itu aja? Oke, jadi makasih ya Ramdan. Tepuk tangan dulu buat yang bertanya dulu deh. Silakan tepuk tangan untuk yang merefleksikan. Oke, makasih banyak buat teman-teman yang sudah mendengarkan materi kita hari ini. Terus terima kasih juga yang sudah bertanya, yang sudah merefleksikan. Terus ini ada namanya lembar LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Teman-teman bisa membacanya terlebih dahulu petunjuknya. Terus itu nanti teman-teman boleh isi. Terus saya beri waktu sekitar berapa ya? Saya beri waktu sekitar 20 menit. 20 menit nanti kalau sudah dijadikan satu dikumpulkan di meja saya. Paham? Oke, nanti dibagikan ya. Oke, karena waktu kita sudah 45 menit. Materi juga sudah disampaikan, terus juga sudah tanya jawabnya diskusinya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang antusias. Tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan. Sampai jumpa di minggu depan. Oke, saya akhiri. Tapi sebelum kita ada lagi kak? Gak ada? Thank you. Oke, gak ada. Berarti saya cukupkan ya. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.